40 hari kita diajak untuk mengolah kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita ingin lebih tegas lagi dan bertanya pada saya, Romo, kalau kita hendak mengisi masa Prapaskah, kalau kita hendak mengisi masa tobat kita, retret agung kita, apa yang akan kita lakukan? Kalau saya ditanya begitu, maka jawabannya adalah PDAM. PDAM. PDAM bukan perusahaan daerah air minum, bukan. PDAM yang saya maksud di sini adalah mari mengisi masa Prapaskah ini dengan pantang puasa, dengan doa, dengan amal kasih, dan dengan mati raga. PDAM. Nah, terkait dengan yang pertama, kalau kita disadarkan tentang pantang dan puasa, Romo, kita akan bicara apa terkait dengan pantang dan puasa? Begini, saya mengkaitkannya dengan sesuatu yang sangat-sangat hangat di tengah masyarakat kita. Akhir-akhir ini terjadi kegaduhan, terjadi keributan di mana-mana yang akhirnya berujung amarah besar gara-gara perkataan, ucapan, atau ujaran yang tidak pas. Gara-gara perkataan, ujaran, dan ucapan yang tidak pas, sehingga sampai menyinggung sendi-sendi sara banyak pihak. Berbicara terkait dengan ini, saya sebagai wong Jawa, saya tertarik pada ungkapan dalam bahasa Jawa begini bunyinya. Yen ngomong kudu nganggo tatanan, ojo celometan lan celuntangan, mengko tundone dadi ora karuan. Tahu apa yang saya maksud? Saya ulangi supaya yang kedua ini mungkin bisa ditangkap. Yen ngomong kudu nganggo tatanan, ojo celometan lan celuntangan, mongko tundone dadi ora karuan. Kalau di Indonesia akan berarti seperti ini. Kalau berbicara, jangan lupa pakailah tatanan. Jangan mengacau dan asal-asalan, sehingga akhirnya jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan kekisruhan. Ini yang akhir-akhir ini merebak di mana-mana. Gara-gara orang ngomong dan ngomong, menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan. Lalu bagaimana, Romo? Apakah itu bisa direm? Saya katakan bisa. Caranya adalah pantanglah, puasalah untuk tidak asal bicara, untuk tidak asal ngomong, apalagi menyinggung perasaan orang. Nah, supaya kita tidak asal-asalan ngomong, saran saya, pakailah maskermu. Pakailah maskermu. Kalau pakai satu masih tergoda untuk ngomong, rangkep dua. Kalau rangkep dua masih tergoda ngomong, rangkep tiga. Jadi pakai masker rangkep tiga, supaya dari mulutmu tidak keluar omongan yang sembarangan. Jadi sejatinya virus mungkin bukan yang ini, tapi mungkin bicaraku, kata-kataku.
Nah, semoga kita di masa Prapaskah ini, di masa tobat ini, bisa mengerem diri, paling tidak mulutku kututup, tidak dengan tangan mungkin, tapi pakai maskermu, supaya tidak mengeluarkan virus yang menimbulkan kegaduhan. Amin. Kalau amin, pakai masker. Kalau untuk ngerem bicara-bicara kita, sehingga tidak menyakiti orang lain. Lalu yang kedua terkait dengan doa. Nek wong Jawa bilang doa itu ndonga sama D-nya. Rasanya hidup ini, semoga ada yang sependapat dengan saya. Kalau tidak sependapat nggak apa-apa. Rasanya akhir-akhir ini hidup ini semakin suram, semakin kusut, suram dan kusut, karena berseliwerannya hilir mudiknya godaan-godaan dari iblis, cobaan-cobaan dari setan, dari virus, sakit penyakit, dari bencana alam dan peperangan. Itu semua bukan hanya ungkapan, bukan kata-kata. Benar. Akhir-akhir ini sungguh berseliweran di hadapan kita. Yang saya maksud tadi itu godaan dari iblis, cobaan dari setan, virus, sakit penyakit, bencana alam, dan peperangan. Terkait dengan ini, saya teringat pada sabda Yesus dalam Injil 2-3 hari lalu. Tuhan Yesus berbicara kepada para murid demikian, "Hei para murid, masalah besar seperti ini, roh jahat seperti ini, kolo bendu seperti ini, hanya dapat diatasi dengan doa dan puasa." Jadi kalau ada sekian banyak, semakin bermunculan permasalahan di antara kita, Tuhan Yesus mengajak, ayo tambahkan doamu, tambahkan puasamu. Hari ini Romo Markus dari negara kita yang lama tinggal di Vatikan, dia memberi info bahwa hari ini juga Bapak Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk berdoa dengan intensi agar tercipta kedamaian di tengah masyarakat Ukraina yang sedang dilanda perang. Bapak Paus dan umat gereja sungguh prihatin atas keadaan ini. Kalau kita telesih, kalau kita cermati, mereka-mereka itu adalah sebenarnya umat Kristiani. Mengapa kok mereka bentrok, mereka perang? Maka Bapak Paus, ayo di Rabu-Abu ini berdoalah dengan intensi, semoga terjadi kedamaian, perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Lalu yang kedua, tadi pukul 15 saya sangat senang diajak oleh teman-teman dari komunitas personal atau yang selama ini kita kenali kelompok kategorial. Mereka melangsungkan doa online. Minimal diikuti oleh 40 peserta, saya yakin lebih. Mereka mengajak berdoa syafaat, doa permohonan bersama. Mereka manjatkan doa korongka dan disertai dengan intensi-intensi. Untuk apa? Untuk keadaan sekarang ini yang kusut, yang suram itu. Antara lain, semoga kita sekalian segera terbebas dari pandemi COVID-19. Dan dijanjikan nanti minggu berikutnya
akan berkumpul doa seperti itu lagi. Dan nanti para umat yang mengikut, ikutlah. Mari kita tingkatkan di masa Prapaskah ini hidup doa kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, amal kasih. Apa sih yang dimaksud dengan amal kasih? Amal kasih adalah berbagi dengan tulus ikhlas, berbagi tanpa pamrih, berbagi tanpa embel-embel apapun. Amal kasih berbagi demi menolong sesama yang sungguh-sungguh menderita, yang sungguh-sungguh lemah, di mana mereka tidak mungkin membalas apa yang kita berikan. Jadi kita memberi, ya, berikanlah dengan tulus, dan kita nggak mungkin mengharap sesuatu pun dari mereka. Itulah amal kasih. Tadi sebelum saya sekedar istirahat sebentar siang hari, saya mendapat WA dari salah seorang murid saya. Dia seorang Romo Yesuit, masih muda. Romo mem-WA kepada Romo, dan Romo muda itu bertanya kepada saya begini, Romo, di masa sulit begini, apakah di paroki Romo ada kegiatan amal kasih? Saya katakan pasti ada. Kalau ada, apakah saya bisa minta bantuan untuk orang yang sebenarnya ada di paroki Romo? 2 orang bersaudara, orang itu yatim piatu. Apakah orang yang lemah seperti ini bisa dimintakan untuk biaya sekolah mereka? Saya bilang bisa. Kita harus wujud nyatakan amal kasih itu, apalagi untuk orang lemah seperti ini. Caranya bagaimana, Romo? Hubungi ketua lingkunganmu. Ketua lingkunganmu akan mengurus dengan baik-baik. Nah, ada yang bertanya, mau ngurus bantuan gini kau harus ketua lingkungan, Romo? Ya, itulah protap kita, prosedur tetap kita, agar memang betul ada orang yang sungguh-sungguh memerlukan, dan Bapak atau Ibu Ketua Lingkungan ini menjadi jembatan. Dan orang yang sungguh-sungguh harus bantu, akhirnya juga terbantu melalui ketua lingkungannya. Itulah amal kasih. Kita di masa Prapaskah ini diajak untuk berbuat amal kasih, memberi tanpa harap kembali. Dan mana mungkin kita mengharap kembali kalau yang kita bantu itu sungguh tidak mungkin membalas kita. Beramal kasihlah. Dan yang terakhir, mati raga. Mati raga mengajak kita semua. Yang diajarkan adalah jangan ikuti hawa nafsumu. Jangan ikuti nafsumu, tapi remlah. Kalau kita ikuti, akhirnya kita akan terjerumus menjadi orang yang rakus, orang yang jatuh. Maka di masa Prapaskah diajak untuk bermati raga. Mati raga untuk merasa cukup dalam hal makan, dalam hal minum, dalam bersukacita, bergembira. Sampai-sampai Bapak Uskup mengingatkan, mohon dengan sikap bijak untuk tidak mengadakan keramaian atau pesta kalau ada penerimaan sakramen perkawinan. Menerimakan sakramen kapanpun bisa, boleh. Bahkan di Prapaskah pun mungkin ada orang menikah, boleh. Tapi dengan catatan, jangan jatuh dalam pesta, jatuh dalam sukacita yang berlebihan. Inilah mati raga diingatkan kita semua, dan dengan mati ragamu semoga badanmu tapi juga rohanimu
menjadi sehat, menjadi sembuh, dan bahkan menjadi suci. Demikian pokok-pokok permenungan kita di masa Prapaskah ini, di masa Tobat ini, yaitu pantang puasa, doa, amal kasih, dan mati raga. Tuhan memberkati.